Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Putri Nurul Fajriyah, NPM 20110600372 akan menyampaikan materi tentang perkembangan implementasi otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah di Indonesia sudah dilaksanakan lebih dari satu dasawarsa. Otonomi daerah pertama kali diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang saat ini mengalami beberapa perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memiliki 3 tujuan utama, yaitu politik, administrasi, dan ekonomi. Nah, perwujudan politik yang ingin dicapai melalui otonomi daerah adalah upaya dalam mewujudkan demokratisasi politik melalui daerah. Yang selanjutnya perwujudan administrasi. Perwujudan administrasi yang ingin dicapai melalui otonomi daerah adalah pembangunan urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah termasuk sumber keuangan dan pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Yang selanjutnya tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator pelaksanaan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan pembangunan di daerahnya masing-masing. Dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu faktor manusia. Faktor manusia yang meliputi kepala daerah beserta jajaran dan pegawai dan seluruh lembaga yang berpartisipasi. Yang selanjutnya, faktor keuangan. Faktor keuangan daerah baik itu dana pertimbangan dan pendapatan hasil daerah yang akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Indonesia. Mengenai otonomi daerah, saya lebih setuju daripada pemerintah kembali ke pusat. Kenapa? Karena ketika pemerintahan kembali ke pusat, maka otomatis seluruh daerah yang ada di Indonesia itu diatur oleh pemerintah pusat saja, dan menurut saya itu kurang efektif. Nah, ketika semua daerah diatur oleh pemerintah pusat, maka ada saja daerah yang diperlakukan tidak adil oleh pemerintah dan membuat daerah tersebut tertinggal. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Revi Oktaviani, NPM 20110606235. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan implementasi otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan di berbagai bidang. Yang saya ingin bahas selanjutnya adalah konsepsi pelaksanaan otonomi daerah secara konseptual. Pelaksanaan otonomi daerah mempunyai 3 tujuan utama, yaitu tujuan politik, administratif, dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah.
Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Nah, dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang ada di Indonesia, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Faktor manusia yang meliputi kepala daerah beserta jajaran dan pegawai, seluruh anggota lembaga legislatif dan partisipasi masyarakat Indonesia. Faktor keuangan daerah, baik itu dana pertimbangan dan pendapatan hasil daerah yang akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di Indonesia. Dan menurut saya akan jauh lebih setuju dengan adanya otonomi daerah dibandingkan dikembalikan ke pusat. Mengapa? Karena pemerintah daerah lebih mengetahui tentang kebutuhan dan pembangunan daerahnya masing-masing dibandingkan pemerintahan pusat yang mengatur banyak daerah, sehingga tidak relevan dan efektif dalam melaksanakan kebutuhan dan pembangunan daerah di Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Rizky Ananda NPM 2011060265 akan menjelaskan tentang perkembangan implementasi otonomi daerah di Indonesia. Yakni saya akan menjelaskan tentang perkembangan implementasi otonomi daerah di Kabupaten Lampung Utara. Salah satunya yakni bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional dalam memenuhi hak setiap warga negara atas perlindungan hukum dan jaminan persamaan di hadapan hukum atau disebut equality before the law sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia atau HAM, terutama untuk masyarakat miskin. Dalam rangka mencari keadilan telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Lampung Utara juga diatur oleh Perda Nomor 4 Tahun 2013. Permasalahan penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Lampung Utara dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis penelitian studi lapangan atau field research. Data yang digunakan yaitu dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data atau editing, rekonstruksi data, reconstructing, dan sistematisasi data systemizing. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dalam metode berpikir induktif, sehingga mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa satu pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2013 tentang pemberian bantuan hukum di Kabupaten Lampung Utara dalam upaya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya, baik itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013, dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014. Yang kedua yakni pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang pemberian bantuan hukum di Kabupaten Lampung Utara dalam perspektif fikih siasah telah sesuai dengan hukum Islam dan dibolehkan atau wajib. Karena dalam sejarah Islam sendiri telah mengenal pemberian kuasa kepada orang lain yang sesuai dengan keilmuannya dan atau ahlinya, seperti yang telah dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW yang mewakilkan suatu perkaranya. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun.
Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Rizky Cahelestari, NPM 2011060233. Saya dari kelas F Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menyampaikan perkembangan pelaksanaan program Kota Terpadu Mandiri dalam kerangka otonomi daerah di Kabupaten Mesuji. KTM atau Kota Terpadu Mandiri adalah kawasan yang direncanakan untuk menciptakan kawasan yang cepat tumbuh dan berkembang di lokasi transmigrasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 214 Tahun 2007, bahwa dalam upaya pembangunan dan pengembangan perlu ditetapkan kawasan dan pengembangan. Dari tahun 2008 hingga 2020 saat ini, KTM yang berada di Mesuji, tepatnya di Tanjung Mas Makmur, menunjukkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan program KTM di Mesuji ini mengembangkan kawasan seperti pengembangan usaha, pengembangan masyarakat, serta program lingkungan dan keserasian lingkungan sebagai salah satu program dari KTM yang berada di Kabupaten Mesuji. Adapun faktor penghambat pelaksanaan KTM ini diantaranya adalah sistem permodalan yang masih dikuasai bandar atau tengkulak, belum terdapat arahan masyarakat, belum dijabarkan mengenai arahan rencana pengelolaan lingkungan, serta kurangnya infrastruktur, kondisi jalan yang rusak, serta sumber daya manusia, dan kondisi tanah yang tidak subur. Menurut saya setuju dengan peraturan pemerintah untuk mengembangkan KTM atau Kota Terpadu Mandiri guna untuk menunjang infrastruktur dan perkembangan pesat di bidang ekonomi dan sektor lainnya agar selaras dan serasi dengan tujuan awalnya serta sejajar dengan kabupaten lainnya serta layak untuk sumber daya manusia agar lebih baik lagi. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa data yang saya ucapkan tidak termasuk dengan pendapat saya, merupakan jenis permasalahan faktor penghambat dalam data primer dan sekunder. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Rosana Dewi, NPM 2011060399, mahasiswa semester 1 Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Lampung. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai perkembangan implementasi otonomi daerah yang ada di Indonesia. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Indra Gunawan, SHMH. Baik, kita langsung masuk aja ke materi, yaitu yang pertama pengertian dari otonomi daerah. Memberi daerah kewenangan yang lebih besar. Lalu kita lanjut dengan nilai dasar otonomi daerah. Dalam buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada tahun 2007, Karva Syamsuddin Haris, otonomi daerah memiliki nilai dasar yaitu 1. Ada kebebasan, lalu ada partisipasi, dan ada efektivitas dan efisiensi. Lalu yang ketiga, ada asas dan prinsip pemerintahan daerah. Menggunakan asas desentralisasi, konsentralisasi, tugas pembantuan. Lalu ada penyelenggaraan asas desentralisasi utuh dan bulat dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota. Lalu yang ketiga, ada asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, bahkan di desa. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama, ada mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan. 2. Memilih pemimpin daerah. 3. Mengelola aparatur daerah. 4. Mengelola kekayaan daerah. 5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. 6. Mendapatkan bagi hasil dari pengolahan sumber
sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di daerah. 7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. 8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun perkenalkan, saya Sinta Yulianti, NPM 20110602995. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai implementasi perkembangan otonomi daerah di Indonesia saat ini. Sebelumnya, apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari 1 dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kali diberlakukan di Indonesia mulai melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Kemudian ada konsepsi pelaksanaan otonomi daerah. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi menurut saya setuju dengan perkembangan otonomi daerah di Indonesia saat ini karena insya Allah akan membawa Indonesia yang sejahtera dan damai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun saya Sri Rahmawati, NPM 2011-060157, mahasiswa semester 1 Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan implementasi otonomi daerah yang ada di Indonesia saat ini. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Indra Gunawan, SH.MH. Baik, sebelum masuk ke penjelasan inti, mari kita ulas sedikit materi mengenai otonomi daerah yang telah kita pelajari beberapa hari sebelumnya. Jadi otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Berbicara mengenai perkembangan implementasi otonomi daerah Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan genap 2 dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Konsepsi pelaksanaan otonomi daerah. Berbicara mengenai konsepsi, secara konseptual pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama ya. Jadi tujuan yang pertama yaitu tujuan administratif, kemudian tujuan
tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peran yang penting dan peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintah daerah masing-masing. Dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama yakni faktor manusia yang meliputi kepala daerah beserta jajaran dan pegawai serta seluruh anggota lembaga legislatif dan partisipasi masyarakatnya. Kemudian faktor keuangan daerah, baik itu dana perimbangan dan pendapatan asli daerah yang akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Kemudian yang terakhir adalah faktor manajemen organisasi atau birokrasi yang ditata secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan daerah. Dalam negara demokrasi, civil society berperan untuk melakukan koreksi. Jika negara dalam keadaan lemah, yang mengoreksi adalah civil society. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah yang efektif yaitu dapat merumuskan kebijakan dan menyampaikan kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat dan demokratis. Kekuatan civil society di masyarakat harus bekerja dengan orang-orang baik di dalam partai. Kita telah mengalami kekacaubalauan dalam penataan kekuasaan ini, tapi sudah ada praktek politik yang menghasilkan kepala daerah yang bermutu, bukan karena gelar, namun karena bekerja untuk masyarakat. Kita akhirnya mengakui bahwa negara sebesar Indonesia tidak mudah mencari pemimpin dari nasional atau pusat, melainkan dari rahim daerah. Hal tersebut membuktikan bahwa tatanan negara ini ruwet, tapi bangsa bisa melahirkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas. Jadi terkait pemaparan mengenai materi yang saya sampaikan tadi, saya pribadi menyatakan setuju jika otonomi daerah tetap harus dilaksanakan, karena kita sebagai bangsa yang besar terlalu besar untuk gagal. Kita akan bisa atasi keruwetan yang ada, terlebih jika ada kekuatan civil society yang dapat berkolaborasi dengan orang baik di partai-partai, DPR, dan pemerintahan untuk bersama membangun bangsa dan mencapai tujuan utama dalam bernegara, yaitu kebahagiaan bersama. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Bun. Nama saya Triulandari, NPM 2011060293, akan membahas tentang perkembangan otonomi daerah di Provinsi Lampung. Perkembangan otonomi daerah di Provinsi Lampung yang dikelompokkan dalam 4 klasifikasi, yaitu 1. Daerah yang termasuk dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh meliputi Kabupaten Lampung Utara dan Bandar Lampung. Yang kedua, daerah dalam klasifikasi daerah maju tetapi tertekan adalah Kabupaten Tulang Bawang. Yang ketiga, daerah dalam klasifikasi daerah berkembang meliputi Kabupaten Lampung Tengah. Keempat, daerah dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal yaitu Kabupaten Tanggamus, Pringsewu,
Pesawaran, Lampung Selatan, Waikanan, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Barat, dan Kota Metro. Daerah dengan kriteria cepat maju dan cepat tumbuh, daerah tersebut memiliki keunggulan, yaitu berkembang dalam sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor jasa, sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Daerah berkembang ternyata adalah daerah Lampung Tengah Lama, Kabupaten Induk bersama Kabupaten Lampung Timur, daerah yang masih mengandalkan sektor pertanian, sedikit didukung dengan sektor keuangan dan jasa. Sedangkan daerah maju tapi tertekan yaitu Kabupaten Tulang Bawang merupakan daerah baru dari Lampung Utara yang masih mengandalkan sektor pertanian. Khusus daerah dengan klasifikasi relatif tertinggal merupakan daerah otonom baru yang relatif muda. Potensi yang dimiliki belum sepenuhnya dikelola dengan maksimal dikarenakan kemampuan daerah sangat terbatas, terutama keuangan daerah. Menurut saya, otonom daerah di Provinsi Lampung itu lebih baik dikembangkan di otonom daerah daripada dikembalikan ke pusat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Zau Padalina dengan nomor MPM 2011060406. Di sini saya akan membahas materi tentang perkembangan implementasi otonomi daerah yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu otonomi daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari 1 dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kali dimulai diberlakunya di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang hingga saat ini mengalami beberapa perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama, yang meliputi yang pertama adalah tujuan politik, yang kedua adalah tujuan administratif, dan yang ketiga adalah tujuan ekonomi. Yang pertama, hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua, perwujudan tujuan administratif yang ingin disampaikan melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaruan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Dan yang terakhir, ketiga, tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah terselenggara dengan cukup baik. Pada beberapa daerah, otonomi daerah dapat menjadikan rakyat semakin sejahtera. Daerah otonom semakin berkembang, serta memunculkan ciri khas tersendiri di setiap daerah. Walaupun demikian, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia harus senantiasa mengalami perbaikan dan perkembangan ke arah yang positif. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintahan dan masyarakat di suatu daerah memiliki peran yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat, kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing. Apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah? Yang akan terjadi jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah daerah otonom tidak akan mampu menjalankan otonomi daerah secara maksimal. Selain itu, ketidakaktifan masyarakat berpartisipasi dalam otonomi daerah akan menjadikan masyarakat tidak paham akan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintahan daerahnya. Jalannya kepemerintahan tidak akan memenuhi hak masyarakat.
sehingga akan menimbulkan konflik vertikal. Pelaksanaan otonomi di Indonesia itu belum secara optimal. Apa penyebab pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadi tidak optimal? Yang pertama, itu adalah kondisi sumber daya manusia para aparatur daerah yang belum maksimal. Yang kedua, itu kurangnya mantapnya pemahaman konsep desentralisasi dan otonomi. Yang ketiga, itu adalah memicu perpecahan dan konflik antar daerah. Yang keempat, korupsi tingkat daerah. Dan yang terakhir, eksploitasi pendapatan daerah. Maka dari itu, pemerintah harus mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah tersebut? Yang pertama, itu instrumen perundang-undangan yang secara tegas menyatakan tindakan seperti apa saja yang termasuk jenis korupsi tingkat daerah. Dan yang kedua, hendaknya pemerintah membentuk sistem yang melibatkan partisipasi publik. Sistem ini bertugas untuk memberikan usulan pada legislatif dan eksekutif tentang hal-hal yang sekiranya menjadi prioritas masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi publik untuk mengontrol, mengawasi, dan memberi opini tentang jalannya otonomi daerah. Dan yang terakhir, meningkatkan sumber daya aparatur pemerintahan. Jadi, kesimpulannya yang saya ambil dari penjelasan saya tadi, yaitu otonomi daerah itu harus terus dilanjutkan, tidak dikembalikan ke pusat. Karena jika tidak ada otonomi daerah, maka segala sesuatunya akan lebih diatur oleh otonomi pusat. Dan jika otonomi pusat yang mengurus dan mengerjakan semuanya, maka akan ada ketidakefektifan dan tidak adanya efisiensi. Sehingga jika ada otonomi daerah, maka daerah tersebut akan dapat diurus dengan lebih baik dan khusus. Terlebih lagi, otonomi daerah penting karena yang pertama, pentingnya daerah adalah yang paling mengerti seluk-beluk potensi daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kebutuhan kebudayaan, dan masyarakatnya. Dan yang terakhir, otonomi daerah memungkinkan pemerintahan daerah untuk membuat terobosan yang efisien dan efektif bagi kemajuan daerah. Itulah penjelasan dari saya tentang perkembangan implementasi otonomi daerah yang terjadi di Indonesia sekarang. Media yang kuat butuh rakyat yang terlibat, mengelola kebebasan dengan bertanggung jawab. Saya Zawa Fadlina meminta maaf jika ada kata ataupun perbuatan yang salah. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Zalfiana Indriani, NPM 2011060188. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan implementasi otonomi daerah yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Sebelumnya kita mengetahui apa sih otonomi daerah itu. Otonomi daerah sendiri merupakan hak yang berwenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan undang-undang. Di Indonesia sendiri, sekarang terdapat 542 daerah otonomi yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Salah satu dampak baik yang terjadi dari adanya otonomi daerah sendiri ialah meningkatnya kepedulian dan penghargaan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses politik di Indonesia di tingkat lokal. Otonomi daerah dilaksanakan dalam memperbaiki serta mengusahakan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah memiliki tujuan penting dalam peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik serta pengembangan demokrasi di Indonesia. Meski demikian, otonomi daerah di Indonesia terjadi banyak sekali penyimpangan, salah satunya ialah korupsi. Sudah tidak wajar lagi kita mendengar kota korupsi, terkhususnya pada kota Bandar Lampung pada saat ini. Dengan adanya otonomi daerah,
Setiap provinsi mendapatkan APBD masing-masing, sehingga hal tersebut biasanya dimanipulasi oleh oknum-oknum pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Memang, tidak ada sistem yang tidak memiliki kekurangan. Semua pasti memiliki kekurangan serta kelebihannya masing-masing. Yang perlu dibenahi atau diusahakan adalah bagaimana cara meminimalisir kekurangan dari sistem itu sendiri. Salah satunya dengan menghukum oknum pemerintah yang tidak bertanggung jawab tersebut dan memperbaiki mental agar tidak terjadinya kecurangan penyelewengan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, tujuan utama dari otonomi daerah dapat terlaksana dengan baik. Menurut saya, otonomi daerah di Indonesia perlu dilanjutkan, karena jika tidak ada otonomi daerah, maka segala sesuatunya akan lebih diatur oleh otonomi pusat. Dan jika otonomi pusat yang mengurus dan mengerjakan semuanya, maka akan ada ketidakefektifan dan tidak adanya efisiensi. Sehingga jika ada otonomi daerah, maka daerah tersebut akan dapat diurus dengan lebih baik dan khusus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zihan Puspita Dewi, NPM 20060316. Berbicara tentang perkembangan implementasi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Materi itu, kita pasti tahu arti dari otonomi daerah itu adalah kewenangan dari pemerintah kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri keputusan daerahnya sendiri. Seperti kita ketahui, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah lebih dari 1 dasawarsa. Daerah di Indonesia pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang saat ini mengalami perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan berbagai perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia maupun membawa pengaruh terhadap masyarakat dalam berbagai bidang. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 hal, yaitu tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Dalam konsep otonomi daerah, masyarakat dan pemerintah setempat memiliki peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini terjadi karena di dalam otonomi daerah terjadi peralihan yang awalnya kewenangan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah pusat, kini menjadi urusan pemerintah daerah masing-masing. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat faktor-faktor penting yang harus diperhatikan. Yang pertama ada faktor manusia, yaitu kepala daerah dan beserta jajaran pegawai. Yang kedua, faktor keuangan, dan yang ketiga faktor manajemen organisasi. Otonomi daerah di Indonesia pada gilirannya harus dihadapi dengan berbagai tantangan. Tantangan tersebut datang dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah tantangan di bidang hukum dan sosial budaya. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan segera setelah angin sejuk reformasi di Indonesia dihembuskan. Negara Indonesia membuat suatu peraturan atau pengakuan dan keputusan otonomi daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Di Judicial Review dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Judicial Review ini dilakukan ketika timbulnya berbagai kritik dan tanggapan
tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pada gilirannya, pemerintah di Indonesia harus berhadapan di mana mereka harus memahami peraturan perundang-undangan hasil dari judicial review. Jika ada pemahaman baik dari aparatur, maka bisa dipastikan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia itu bisa kehilangan maknanya. Hal ini bisa dikatakan sering terjadi, di mana peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan hukum masyarakat, sehingga kehilangan nilai sosial dan tidak dapat dilaksanakan. Berbagai kajian dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penyebab kurangnya perkembangan atau kemajuan otonomi daerah itu disebabkan oleh kelemahan aspek regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan implementasi regulasinya. Akan timbul pertanyaan, baiknya otonomi daerah ini dilanjutkan atau dikembalikan kepada pusat? Kalau menurut saya, baiknya dilanjutkan, karena diharapkan pemerintah daerah dapat memperbaiki kekurangannya. Dan tentunya jika dilanjutkan, yang lebih terfokus dan tahu lebih mendalam tentang kekurangan daerah masing-masing itu adalah pemerintah setempat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Nama saya Ziklor Rosid, NPM 2011060189. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos, yang artinya sendiri, dan nomos, yang berarti hukum atau aturan. Otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur sendiri, atau memerintah sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Tujuan otonomi daerah ini dapat dikategorikan dalam beberapa sudut pandang. Berikut ini beberapa tujuan dari otonomi daerah. Yang pertama, dari sisi politik, harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif. Yang kedua, dari segi ekonomi, terbukanya peluang bagi pemerintah di daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi. Yang ketiga, dari kacamata sosial, menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Keempat, mengetahui masalah-masalah yang menjadi kewenangan atau acuan program suatu daerah dalam meningkatkan produktivitas dalam bidang tertentu. Yang kelima, mengetahui sejauh mana arah dan sasaran suatu daerah dalam pencapaian menuju suatu daerah yang otonom. Dan yang keenam, mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian program atau bidang tertentu sehingga suatu daerah bisa menjadi daerah otonom. Kelebihan dari otonomi daerah. Yang pertama, ada pemerintahan provinsi, kabupaten atau kota mampu melihat kebutuhan yang mendasar pada daerahnya untuk menjadi prioritas pembangunan. Yang kedua, dengan dilaksanakan otonomi daerah, maka pembangunan di daerah tersebut akan maju, berkembang dalam pembangunan daerah, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, daerah dapat mengatur sendiri tata kelola pemerintahannya, PAD, dengan pembentukan perda sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang lebih tinggi. Yang keempat, pemerintahan daerah bersama rakyat di daerah itu akan bersama-sama membangun daerah untuk kemajuan dan kepentingan bersama. Adapun kekurangan dari otonomi daerah, yang pertama, jika kontrol atau pengawasan pemerintah pusat lemah, maka besar peluangnya untuk munculnya raja-raja kecil yang berpotensi terjadi disintegrasi bangsa. Yang kedua, ada
Bila terjadi permasalahan di daerah, misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka bukan hanya Pemda yang disalahkan, akan tetapi pemerintahan pusat akan kena getahnya. Yang ketiga, peraturan yang ditetapkan pemerintah pusat kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi daerah tertentu, sehingga menimbulkan multi tafsir yang dapat merugikan pemerintah, daerah, dan rakyat di daerah itu. Kekurangan yang mendasar pada sistem otonomi daerah adalah daerah suka kelewatan dalam mengatur daerahnya, suka membuat peraturan daerah yang aneh demi mengisi khas daerah, hal mana yang berdampak pada kesejahteraan warga sekitar. Sebaiknya, otonomi daerah diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pemerintahan pusat. Dasar hukum otonomi daerah. Dalam menjalankan sistem otonomi daerah, hal tersebut sudah diatur dalam Perundang-undangan Negara Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar sebagaimana telah disebut di dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Yang kedua, ada ketetapan MPR RI, TAP MPR RI nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasari dalam Undang-Undang Nomor 22 1999 adalah mendorong untuk memperdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Dari ketiga dasar perundang-undangan tersebut di atas tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan otonomi daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana bagian dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan otonomi daerah bisa dijalankan secara optimal. Sekian penjelasan implementasi otonomi daerah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.